Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Amanda, NIM H02180002, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, Angkatan 2018. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat resum dalam bentuk video untuk mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, di mana materinya berkaitan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang biasa disebut dengan HOTS, Higher Order Thinking Skills. Apa itu HOTS? Jadi, pembahasan pertama kita harus tahu mengenai pengertian dari HOTS atau Higher Order Thinking Skills, atau biasa disebut juga dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, HOTS ini merupakan kemampuan berpikir, suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep, metode kognitif, dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Nah, jadi HOTS itu terdapat 3 indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang pertama adalah menganalisis, yang kedua mengevaluasi, dan yang ketiga atau tahap yang paling tinggi itu adalah mencipta. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari indikator tersebut. Baik, yang pertama atau indikator yang pertama merupakan analisis. Kemampuan menganalisis merupakan kemampuan menguraikan suatu bahan atau konsep menjadi bagian-bagian dan menjelaskan bagaimana hubungan terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain secara keseluruhan. Kemampuan menganalisis dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, membedakan atau differentiating, yang kedua, mengorganisasi atau organizing, dan yang ketiga, menghubungkan. Indikator yang kedua, mengevaluasi. Kemampuan mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Kriteria yang paling sering digunakan adalah tentang kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Indikator yang ketiga, yaitu mencipta. Kemampuan mencipta atau create melibatkan penyatuan elemen untuk membentuk keseluruhan yang koheren atau fungsional. Tujuan dari kemampuan mencipta ini yaitu agar peserta didik dapat membuat sesuatu yang baru atau produk yang baru dengan menata ulang sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kemudian bagaimana implementasi HOTS ini di Indonesia? Nah, mulai dari kurikulum 2013, HOTS sudah mulai gencar diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Implementasi HOTS pada kurikulum 2013 ini meliputi implementasi bagi guru, implementasi bagi siswa, implementasi terhadap sarana dan prasarana, sumber belajar, serta media pembelajaran. Yang keempat, implementasi terhadap penggunaan ruangan kelas di sini ya maksudnya. Dan yang terakhir adalah implementasi terhadap pemilihan kode. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari implementasi-implementasi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, implementasi bagi guru. Implikasi HOTS pada kurikulum 2013 memerlukan seseorang pendidik yang kreatif dalam menyiapkan kegiatan-kegiatan belajar bagi anak. Karena pembelajaran HOTS ini adalah pembelajaran tematik yang mengharuskan guru memberikan variasi terhadap proses pembelajaran. Jadi guru juga harus dapat memberikan pembelajaran yang kreatif untuk meningkatkan kemampuan HOTS siswa. Jadi bukan hanya siswa yang dituntut untuk berpikir tingkat tinggi, tapi guru juga harus berusaha meningkatkan kemampuan tingkat tinggi siswa. Yang kedua, implementasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja, baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Jadi dalam implementasi HOTS ini, proses pembelajaran itu tidak monoton hanya
mendengarkan ceramah guru, tetapi lebih menarik atau lebih bervariasi lagi proses pembelajarannya untuk meningkatkan proses berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian implementasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pembelajaran, dan media pembelajaran. Pembelajaran tematik yang pada hakikatnya menekankan pada keaktifan siswa, baik secara individual maupun kelompok, untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya diperlukan sarana dan prasarana, sumber, serta media pembelajaran yang memadai untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau yang kita sebut dengan HOTS. Selanjutnya, implementasi terhadap penggunaan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, di mana kegiatan pembelajaran ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, itu perlu melakukan pengaturan ruangan agar suasana belajar itu lebih menyenangkan. Nah, yang terakhir adalah implementasi terhadap pemilihan kode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik atau terintegrasi, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi dengan menggunakan multimetode dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran itu tidak monoton. Kembali lagi kepada penjelasan sebelumnya, tidak monoton dan hanya mendengarkan ceramah dari guru. Proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan HOTS siswa itu harus menggunakan multimetode atau variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi itu tadi beberapa penjelasan implementasi HOTS pada kurikulum 2013. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai resum materi tentang Higher Order Thinking Skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.